Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama kakak ya. Kali ini kakak akan membahas tentang pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian tahu bagaimana ragam tari daerah di Indonesia. Jadi supaya kalian mengetahui bahwa Indonesia ini mempunyai beragam atau bermacam-macam tarian. Yang kedua, siswa mengerti gerak tari dan menyebutkan berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya. Nanti kakak jelaskan tentang jenis-jenis tari. Ya, yang ketiga, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang keempat, siswa dapat menuliskan tokoh protagonis dan antagonis. Ini materi sebelumnya sudah pernah kita bahas ya di subtema 1. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Anak-anak buka bukunya halaman 71. Ya, sambil kakak putarkan videonya, kalian dengarkan penjelasan kakak. Kita baca dulu teks di bawah ini. Dinamakan tari merak karena tarian ini menggambarkan kecantikan dan keindahan burung merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak seperti warna hijau, biru, dan hitam. Ditambah dengan sepasang sayapnya yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan. Dalam pementasannya, tari merak diperagakan secara berbarengan atau berpasangan. Biasanya 3 penari atau bisa juga lebih, ya. Setiap penari memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya, serta diiringi lagu gendingan yaitu lagu macan ucul. Dalam adegan gerakan tertentu, terkadang waditra bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Gerakan merak yang anggun dan mempesona tergambar dari gerakan tari merak yang penuh keceriaan dan keanggunan. Nah, di sini penjelasannya tentang tari merak. Nih sambil kakak putarkan videonya. Jadi tarian merak ini mempunyai keunikan tersendiri. Kita dapat lihat di teksnya. Yang pertama, kita lihat dari kostumnya. Kostum yang digunakan oleh penari sangat indah dan benar-benar menggambarkan seekor burung merak. Bajunya dibuat seperti bulu merak ya. Untuk bagian kainnya tuh kita lihat dibuat seperti bulu merak yang sangat indah dan berwarna-warni, lengkap dengan sayap dan mahkota. Mahkotanya kita bisa lihat dia menyerupai kepala burung merak ya. Itu keunikan pertama. Yang kedua, tarian ini menceritakan kehidupan burung merak yang digambarkan melalui setiap gerakannya. Gerakan burung merak jantan dan betina pun berbeda. Burung merak jantan memperlihatkan keindahan bulu ekornya pada saat menari. Pada saat menarik burung betina. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tarian ini dilakukan berpasangan. Kita lihat di situ ada 6 orang yang menari, berarti itu ada 3 pasang, dan menceritakan tentang seekor burung merak yang ingin menarik perhatian burung merak betina ya. Jadi di sini menceritakan seekor burung merak jantan ingin memikat atau menarik perhatian burung merak betina. Yang keempat, kalian dengarkan musiknya. Musik pengiring tarian ini adalah iringan gending dari lagu macan ucul ya. Yang kelima, bonang akan dipukul sampai terdengar keras pada setiap bagian gerakan yang menggambarkan sepasang merak sedang bermesraan ya. Jadi bonang atau wajitra bonang itu dipukul di bagian kayu. Ini bagian alat musik ya. Jadi waktu dipukul bagian kayunya, dia akan terdengar sampai sangat kencang ya. Jadi pas banget yang didengar itu kayu yang dipukulnya, itu merupakan bagian sepasang merak yang sedang bermesraan ya. Ya, kita tonton dulu videonya sampai selesai. Kalian perhatikan baik-baik. Kita lihat pakaiannya dari atas sampai bawah, riasannya begitu indah. Ya, ini bagian burung merak mengapakan ini ya, ekornya ya.
Ya, oke, kita lanjut lagi ke materinya. Buka halaman 72. Salah satu kebudayaan dari bangsa Indonesia adalah tari daerahnya. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tarinya. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dinikmati oleh orang lain, ya. Jadi sekarang kakak akan menjelaskan tentang unsur-unsur tari. Di sini mungkin nggak ada penjelasannya, ya. Jadi kakak akan jelaskan, mungkin kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Unsur tari yang pertama itu ada gerak atau wiraga, W-I-R-A-G-A, ya. Dalam bahasa Jawa berarti raga, ya. Ini sama dengan artinya gerak tadi, yaitu serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Itu wiraga, ya. Wiraga atau gerak. Yang kedua itu ada wirama atau irama, ya. Wirama ini adalah pengiring gerakan tarinya, ya. Itu yang dinamakan wirama. Unsur yang ketiga ada wirasa. Ya, jadi wirasa ini salah satu unsur tari yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam sebuah tarian harus bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penontonnya. Itulah kenapa wirasa itu sangat penting. Jadi kalau misalkan si penari nggak bisa menyampaikan pesan-pesannya atau perasaannya, maka itu belum termasuk tarian yang bagus. Ya, itu tadi unsur-unsur pentingnya. Terus ada unsur tambahannya. Ada tata rias kostum. Kita udah tahu ya tata rias dengan kostum. Pola lantai sebelumnya kita udah pernah bahas, ya. Ada, itu pola lantai itu termasuk salah satu unsur tari, ya. Terus ada lagi setting panggung. Setting panggung ini kalau di dalam teks itu ada properti, ya. Properti dan perlengkapan tari, itulah unsur-unsurnya. Jadi unsur yang utama itu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Itu unsur utamanya. Wiraga gerakan, wirama iringan tari atau lagu tari, wirasa itu adalah ekspresi dalam menyampaikan pesan dan suasana perasaan, ya. Itu wirasa. Terus untuk unsur tambahannya ada tata rias, kostum, pola lantai, properti, dan perlengkapan tari, ya. Di situ udah ada semua. Nah, tugasnya di halaman 72, tuliskan 10 tari tradisional di Indonesia dan daerah asalnya. Nggak perlu cari di internet, kalian bisa buka lagi buku tematik 7, ya. Di buku tematik 7 sebelumnya kita udah pernah pelajari. Di situ ada tabelnya, kalian buka saja, kalian cari. Jangan males mencari, ya. Carinya di buku. Oke, kita lanjut. Jenis karya tari di halaman 73, ya. Kita langsung ke bawah saja. Ada 2 jenis karya tari. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Ya, ini arti tari tradisional yang lebih jelas, ya. Yang di buku tulis yang di buku paket itu kurang jelas. Jadi kalian tulis yang kakak jelaskan ini di buku tulis. Ya, jadi tari tradisional itu adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Nah, jadi tari tradisional itu tari yang sudah ada dari zaman dahulu.
dari zaman nenek moyang kita, dan segala unsurnya tidak diubah sama sekali. Ya, dari gerakan, irama lagu, ekspresi, semuanya nggak diubah. Sampai kostumnya, ya, sampai pakaiannya pun nggak diubah. Karena itu warisan nenek moyang dan harus dilestarikan turun-temurun. Itulah tari tradisional. Nah, untuk tari kreasi baru atau sering disebut tari modern adalah tari-tari klasik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau untuk tari kreasi baru ini adalah untuk tari kreasi baru ini adalah tarian-tarian tradisional yang diedit, ya, atau di aransemen, atau diganti. Nggak diganti seluruhnya sih, diganti sedikit untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. Contoh, mungkin musiknya diganti, ya, atau gerakannya yang diganti sedikit-sedikit, ya, tapi tidak menghilangkan inti dari unsur-unsur tarian tersebut. Ya, itu tari kreasi baru atau tari modern. Nah, ini tugas kedua di halaman 74. Carilah contoh tari tradisional dan tari kreasi. Masing-masing berikan 6 contoh. Ya, jadi tari tradisionalnya 6 contoh dan tari kreasinya 6 contoh. Berikut daerah asalnya. Ya, kita lanjut halaman 75. Cerita tentang lutung kasarung. Nah, di sini ada cerita lutung kasarung. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ingat, kalian juga membacanya, jangan cuma mendengarkan. Oke? Kita baca. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Beliau dikenal sebagai Raja Tapak Agung. Sang raja memiliki 2 orang putri cantik bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan, dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kebaikan hati Purbasari tidak dimiliki kakak sulungnya, Purbararang, yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Raja Tapak Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang, walaupun Purbararang adalah anak sulungnya. Pemikiran dari sang raja yang bijaksana ini, terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Raja Tapak Agung khawatir jika Purbararang memimpin kerajaan, ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya, Raja Tapak Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Prabu Tapak Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan diserahkan kepada adik bungsunya dan bukan kepada dirinya. Ia pun segera menghubungi Indrajaya, tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan ramuan kepada Purbararang dan berkata,
Oleskan ramuan ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari saat ia tertidur nanti. Purbararang segera melaksanakan pesan dari Nek Sihir. Ramuan itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh adiknya itu muncul bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. "Lihat, adikku pasti kena kutukan, dan orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu," ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh adiknya diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular. Sementara Purbasari tengah diasingkan di hutan, sesuatu terjadi di Kahyangan. Pangeran Guminda tidak berkenan menikahi bidadari Kahyangan yang dipilihkan ibunya. Pangeran Guminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan ibunya. Sang ibu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang cantik dirinya hanya akan ditemui sang pangeran di dunia manusia. Pangeran Guminda boleh menemui wanita tersebut, namun ia harus mengubah dirinya menjadi seekor kera. "Apakah engkau bersedia melakukannya?" tanya ibu, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh sang pangeran. Ia pun mengubah dirinya menjadi seekor lutung dan kemudian turun ke dunia manusia. Guminda tiba di hutan dan segera diangkat menjadi raja oleh para kera di sana. Hal tersebut tidak mengherankan karena tidak ada kera lain yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guminda. Lutung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu. Ia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Lutung pergi menuju hutan di mana Purbasari diasingkan dan menemui putri berkulit buruk tersebut. Sejak saat itu, Lutung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung di sisinya, kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung memerintahkan para kera lain untuk membawakan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat baik Purbasari membuat Lutung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama, mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung memohon kepada ibundanya di Kahyangan agar dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sang ibunda lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Sebuah taman indah pun tercipta, lengkap dengan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni, bersih, dan dengan doa-doa dari para dewa. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah ramuan kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung yang melihat hal tersebut menjadi terperangah, tidak menyangka orang yang selama ini disayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Lutung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari akhirnya terdengar oleh Purbararang. Sang ratu tidak percaya akan berita ini. Ia lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut.
Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Adiknya bahkan terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararan khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya, Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan. Purbararang menelan kecewa yang sangat besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengajukan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung, tantangan ini diucapkan di depan seluruh penduduk kerajaan. Dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta kerajaan akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan leher dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun, cintanya kepada lutung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan sang lutung Kasarung. "Inilah tunanganku," kata Purbasari tadi. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Monyet itu tunanganmu?" "Benar," jawab Purbasari, lantang dan mantap. Sebelum Purbararang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, sang lutung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Tiba-tiba, asap tebal menyelimuti tubuhnya. Saat asap tebal menghilang, sosok lutung tadi berubah menjadi pemuda tampan. Adalah Pangeran Guminda. Terperanjatlah semua yang hadir di tempat itu, mendapati keajaiban yang sangat luar biasa. Betapa tampannya Pangeran Guminda bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya, tunangan dari Purbararang. Pangeran Guminda lantas mengumumkan bahwa ratu kerajaan yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuat selain menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru. Mereka semakin bahagia karena ratu mereka menikah dengan Pangeran Kahyangan yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guminda pun hidup berbahagia. Nah, ini tadi tentang cerita Lutung Kasarung. Selanjutnya, tugas kalian mengerjakan halaman 79, menjawab pertanyaan dan mencari sebuah cerita rakyat dari daerah asalmu. Lalu tuliskan kembali di buku tulis. Oke? Ya. Oke, tadi tugas dari kakak ada 3 ya. Yang pertama di halaman 72, lalu tugas kedua di halaman 74, nah yang ketiga halaman 79. Untuk halaman 80 sampai 82 itu tidak perlu dikerjakan ya, karena itu tugas di luar rumah. Sementara kita belum boleh keluar rumah, oke? Apalagi ini sudah 2 minggu masa lockdown atau masa karantina diri. Ya, ingat jangan keluar. Sekalipun jangan pernah keluar, oke? Kalian kan masih anak-anak, jadi di rumah aja, sistem imunnya belum baik. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.